呃，大家晚上好. Oke, kita malam ini kembali bahas Samkok ya. Sorry, kemarin 2 minggu saya skip off dulu. Jadi kita 2 minggu off. Hari ini kita kembali lagi bahas Samkok, oke? Bentar ya saya. Oke, saya share screen bisa dilihat ya teman-teman. Bisa bantu di komen. Terlihat nggak share screen saya? Share screen saya ada kelihatan nggak ya? Oke, thank you. Suara saya cukup jelas ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke, 谢谢大家. Oke, malam ini kita kembali bahas Samkok ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan kita membahas ya kalau Cao Cao杀简兔有3种可能. Kita bahas Cao Cao dia membunuh Jiantu itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu Cao Cao要一鸣惊人. Cao Cao dia pengen membuat sebuah gebrakan yang buat semua orang tuh kaget biar supaya dia terkenal gitu. Itu sudah kita bahas. Terus yang kedua itu Cao Cao 要严明法纪. Cao Cao itu pengen menegakkan hukum. Dan yang ketiga itu Cao Cao 还不太懂官场. Cao Cao masih tidak terlalu ngerti hubungan relasi dalam politik dengan apa di pejabat ya gitu ya. Nah, kita bahas yang kedua. Cao Cao 要严明法纪. Cao Cao ingin menegakkan hukum. Kenapa? Kemungkinan yang kedua ini juga bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena Cao Cao seperti kita ketahui ya, bahwa sepanjang ketika Cao Cao dia sudah itu, ketika Cao Cao sudah berkuasa, sudah sampai di tingkat hegemoni kekuasaan yang tertinggi, Cao Cao itu adalah seseorang yang sangat tegas. Jadi kemungkinan besar itu adalah Cao Cao itu memang sejak mudanya itu adalah seorang yang menganut paham itu fazi. Fazi itu bahasa Indonesianya ide paham hukum gitu ya. Nah, itu kalau di zaman selama masa kisah Samkok itu mungkin hanya ada satu Zhuge Liang yang menganut satu paham seperti Cao Cao. Jadi ini satu kontras sekali pada saat itu, yaitu ketika masanya Cao Cao. Cao Cao itu adalah orang yang menganut sistem hukum, paham legalitas, paham legal ya. Nah itu, tapi ketika Cao Cao meninggal, anaknya Cao Pi dia malah mengembalikan sistem kerajaannya itu kembali kepada sistem seperti zaman Tonghan Wangchao, zaman dinasti Han, yaitu berbagi-bagi kekuasaan. Tapi sementara Cao Cao itu adalah orang tegas. Nah, berbeda terbalik dengan kerajaan Shu yang dipimpin oleh Liu Bei waktu itu. Liu Bei yang pada masa hidupnya itu berbagi kekuasaan dengan saudara-saudara angkatnya. Nah, ketika Liu Bei meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan Zhuge Liang. Zhuge Liang malah menganut sistem fazi seperti Cao Cao, menganut sistem legal, hukum yang legal seperti Cao Cao yang tegas dalam hukum. Oke, yang itu nanti kedepannya kita akan bahas ketika kita bahas sampai bab tentang Liu Bei dan Zhuge Liang. Oke, terus kenapa Cao Cao juga pengen menegakkan hukum waktu itu? Mungkin karena xingshi suopo, mungkin karena ini dipengaruhi oleh dipaksa oleh kondisi. Jadi waktu itu gini, Cao Cao dia sudah mengumumkan bahwa seperti kita bahas di pembahasan sebelumnya ya, Cao Cao dia sudah mengumumkan peraturan ABC 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Terus tiba-tiba ada si Jiantu dia melanggar hukum. Cao Cao dia melihat kondisi itu dia sudah terlanjur. Jadi dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Kondisi waktu itu dia mengharuskan dia untuk tegas, sehingga itu kondisinya memaksa dia gitu. Terus Xinggesuran itu adalah sifat alami dari Cao Cao. Jadi itu yang seperti tadi kita bahas. Cao Cao dia sejak muda sampai di masa tuanya itu adalah seorang yang sangat tegas dalam hal hukum ya. Oke. Halo? Jelas, ada yang komen suara saya tidak jelas. Kedengaran nggak ya? Sorry. Halo, tes, kedengaran nggak suara saya? Jelas ya. Oke, thank you. Ya, mengandung paham legalisme gitu di komen. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, Cao Cao 还不太懂官场. Cao Cao masih tidak terlalu ngerti hubungan relasi dalam
kerajaan dalam sesama pejabat gitu. Kenapa? Karena pada saat itu Cao Cao kangkang cutau. Cao Cao dia baru masuk ke masyarakat. Ningci hai hen xiao mah. Cao Cao waktu itu umurnya cuma 20 tahun. Terus dia merasa fang culai de hua shou bu hui qu de. Dia merasa dia ideal. Cao Cao itu idealisme banget. Jadi dia merasa apa yang sudah diomongkan itu sudah tidak mungkin dibalikkan lagi gitu. Juga Cao Cao dia merasa dia muda, homin yo hou tai ya. Cao Cao dia merasa dia ada backup. Cao Cao yo hou tai ya. Dia merasa dia ada backup karena kakeknya kan, kakeknya sama bapaknya itu kan sama ayahnya itu kan pejabat tinggi di kerajaan kan. Jadi dia merasa berani untuk melakukan pembunuhan terhadap Jian Tu. Walaupun Jian Tu itu pamannya dari Jian Shuo ya, yang Kasim yang pengaruhnya sangat besar ya. Oke, kira-kira itu. Tapi terlepas dari tiga kemungkinan ini, kita tidak tahu apa sih yang sebenarnya ada di pikiran Cao Cao waktu itu. Ya, kita tidak tahu apa yang di pikiran Cao Cao waktu itu. Yang pasti apa yang dilakukan oleh Cao Cao dengan membunuh Jian Tu itu mengakibatkan akibat yang sangat besar pada Cao Cao. Dari Huan Quan Jituan, dari kelompok para Kasim, itu pengen menyingkirkan Cao Cao, tapi tidak bisa karena Cao Cao itu ayahnya itu seorang Tai Wei. Tai Wei itu adalah seorang panglima perang yang menguasai pasukan. Sementara kakeknya itu Cao Song ya, itu adalah seorang Kasim juga. Jadi yang ada seorang Kasim juga, sehingga juga bersahabat dengan Jian Shuo gitu. Jadi waktu itu jadi satu kontroversi bagi Cao Cao, bagi teman-teman di Huang Quan Jituan, bagi para kelompok Huang Quan Jituan ya, kelompok Kasim gitu, bagaimana menyingkirkan Cao Cao. Akhirnya oleh Huang Quan Jituan dia Cao Cao direkomendasikan ke kaisar bahwa Cao Cao ini orang yang tegas, orang yang berbakat gitu. Sayang kan kalau bakatnya cuma seorang kepala keamanan atau sejenis wakil bupati gitu ya. Nah, jadi kita promosikan dia jadi seorang bupati aja gitu. Jadi Cao Cao dipromosikan menjadi Tun Qiulian. Tun Qiulian itu bupati di Kabupaten Tunqiu yang jauh dari Kabupaten Luoyang. Jadi sebenarnya dipromosikan jabatannya naik, tapi dalam arti sebenarnya itu sebenarnya Cao Cao itu dibuang ke daerah yang jauh. Pangkatnya naik, tapi dibuang ke daerah yang jauh dari ibu kota Luoyang gitu. Nah, tapi di sana juga Cao Cao membuat gebrakan di Tunqiu, di Kabupaten Tunqiu gitu ya. Cao Cao juga membuat gebrakan membersihkan pejabat-pejabat korup. Jadi pada zaman itu kan setiap pejabat itu dia punya apa? Dia bisa melaporkan atasannya tuh ke pusat. Jadi Cao Cao banyak dilaporkan ke pusat lagi bahwa Cao Cao di sana membuat sesuatu yang tidak baik apa segala macam. Jadi banyak fitnah lagi kembali ke Cao Cao sehingga Cao Cao juga tidak bertahan lama di Tunqiu. Akhirnya Cao Cao oleh apa istana dikembali lagi ke Luoyang untuk menjadi ilang. Ilang itu apa? Ilang itu kalau kita bilang bahasa sekarang tuh kayak sejenis pejabat investigator. Jadi tukang investigasi pejabat ini bersih atau enggak ya, tapi bukan ya kayak semacam KPK kita sekarang lah, tapi dia bukan khusus korupsi aja. Dia untuk cek ini pejabatnya bagus atau enggak, kasih penilaian dan ini dan itu gitu. Jadi untuk investigasi orang aja gitu. Jadi Cao Cao di sana dikembalikan jadi ilang. Begitu di ilang, dia juga sangat di Luoyang, dia juga sangat mengganggu pejabat-pejabat yang ada di Luoyang juga. Akhirnya dikembalikan lagi ke kabupaten yang lain. Bola-balik Cao Cao beberapa kali antara dikembalikan ke Luoyang dan dikembalikan ke itu ke daerah, dibuang ke daerah itu dibola-balik beberapa kali sampai akhirnya Cao Cao baik dia menjabat sebagai ilang atau menjabat sebagai bupati di daerah selalu mendapatkan 不停的有人去告曹操的刁状. Jadi selalu ada orang yang membuat laporan yang tidak baik tentang Cao Cao dilaporkan ke istana. Nah, Cao Cao ketika dia melihat kondisi kayak gini, dia Cao Cao sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ini salah, sorry. Cao Cao dia sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan ide politik, ide apa
dengan ide politik dia untuk membangun kembali dengan dinasti Han, tapi tidak mendapatkan congyong, tidak mendapatkan itu apa perhatian atau digunakan atau mendapatkan perhatian dari kerajaan gitu ya. Jadi pada saat itu Cao Cao bagaikan iluan jishi, bagaikan telur mau melawan batu ya, kalau dilawan ya pasti hancur gitu kan, 没有收到效果, jadi tidak ada hasil apa-apa. Seberapa keras pun Cao Cao berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi dinasti Han waktu itu, tidak ada hasilnya. Jadi bagaikan iluan jishi, bagaikan telur mau melawan batu ya, dihantam ya pasti telurnya pecah gitu ya. Terus banyak laporan-laporan kepada Cao Tian, kepada istana tentang keburukan Cao Cao gitu. Jadi Cao Cao waktu itu dia melihat kondisi kayak gini sudah tidak benar. Akhirnya Cao Cao 以便为借口辞官了，回老家闭门读书。Cao Cao dia dengan alasan sakit dia mengundurkan diri untuk pulang ke kampung halamannya. Terus selama di kampung halamannya Cao Cao dia istirahat selama beberapa tahun dan menghabiskan waktunya dengan baca buku, terus ya berburu dan pokoknya hidupnya santai-santai ya. Mungkin keluarganya kan masih punya duit ya. Kalau kita bisa kayak gitu juga asik ya. Oke. Jadi sebenarnya pada saat itu Cao Cao dia mungkin masih muda, masih umur 20-an kan. Jadi dia tidak sadar bahwa satu hal itu 做能成要有4个条件. Untuk menjadi seorang pejabat yang hebat, pejabat yang berbakat harus memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu apa? Nah, Cao Cao dia tidak mungkin pada saat Cao Cao yang masih muda waktu itu dia tidak mengerti 4 syarat ini. 4 syarat itu adalah 要看时事, harus melihat kondisi. 要看时事, harus melihat zaman atau kondisinya gitu. Ya. Seperti kita ketahui di zaman Cao Cao dia pertama kali masuk ke masyarakat sebagai atau masuk ke dunia perjabatan, dunia pejabat. Cao Cao zaman itu masih zamannya Lingti ya, masih zaman Han Lingti. Zaman itu kan sudah zaman negara sudah dalam kondisi kacau gitu, terjadi pemberontakan, sorban kuning ya dan lain-lain. Jadi kondisi terus kekeringan di mana-mana, gagal panen, masyarakat sudah sangat kacau. Nah, waktu itu sudah termasuk dunia negara Han itu sudah mulai kacau. Nah, pada saat itu seorang berbakat untuk jadi seorang pejabat yang hebat itu tidak memiliki kesempatan. Mungkin yang lebih cocok itu seperti Zhuge Liang yang bilang di Chu Si Biao dia ya. Zhuge Liang di Chu Si Biao. Chu Si Biao itu adalah tulisan Zhuge Liang, kayak sejenis propagandanya Zhuge Liang ketika dia waktu Peifa ya, waktu dia melakukan ekspedisi militer ke utara melawan negara Wei. Di dalam propaganda Zhuge Liang itu dia pernah menulis gitu, 国权性命以乱世不求问答以诸侯. Yang artinya gitu, Zhuge Liang dia pernah bilang pada zaman dunia kacau gitu, lebih baik saya mencari keamanan buat diri saya sendiri di saat dunia kacau. Tidak berharap untuk dikenali oleh para pemimpin untuk dijadikan sebagai pejabat-pejabat tinggi oleh para pemimpin hebat gitu. Jadi Zhuge Liang dia juga berkata demikian. Jadi pada saat kondisi dunia kacau seperti itu, ya mungkin Cao Cao dia harus cari amannya sendiri. Dunia kacau kan. Jadi jadi jangan berharap lalu jadi pejabat yang hebat. Lu bisa jaga lu punya nyawa aja udah cukup oke gitu. Terus syarat kedua untuk kondisi ya, untuk bisa menjadi seorang pejabat yang hebat itu yang pertama harus lihat kondisi, yang kedua harus kan zengju, harus lihat situasi politik waktu itu. Nah, kita tahu kan situasi politik waktu itu sangat kacau. Huanguan集团 sama Shiren集团. Huanguan集团itu adalah kelompok Kasian, Shiren集团itu adalah kelompok para pejabat umum. Itu saling berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh politik di dinasti Han gitu ya. Jadi seperti kata Kongzu juga pernah bilang gitu ya, Bang you dao zi zhi, bang wu dao zi yu. Apa artinya? Kita harus lihat kondisi. Pang you dao, kalau dalam sebuah kelompok itu
punya moral atau punya etika yang baik, maka kita harus jadi orang pintar. Tapi dalam sebuah kelompok atau sebuah perkumpulan utau tidak ada moral, maka kita harus pura-pura bodoh gitu. Jadi, Kongzi都说过, bang you dao zhe zhi, bang wu dao zhe yu. Kalau di sebuah kelompok punya moral, kita harus jadi orang pintar. Kalau kita berada di sebuah kelompok yang tidak bermoral, kita harus pura-pura bodoh. Jadi di dalam kondisi yang negara serba kondisi politik yang serba kacau gitu, ya kita juga harus pandai membawakan diri untuk jadi orang bodoh, pura-pura bodoh aja. Jadi jangan melawan situasi politik waktu itu ya. Terus yang syarat ketiga untuk bisa menjadi seorang pejabat hebat itu yao kan renju. Harus lihat pemimpinnya atau kaisarnya. Kaisarnya se Mingjun hai se Hunjun. Mingjun itu adalah kaisar yang bijak atau kaisar yang lalim. Jadi kita untuk bisa menjadi seorang pejabat yang hebat pada zaman itu ya harus lihat kaisarnya juga. Kalau kaisarnya Hunjun, kaisarnya seorang lalim, kita mau sehebat apapun juga kita tidak ada punya kesempatan gitu ya. Terus yang keempat, yao kan huangdi de xinqing he xingqu. Harus lihat itu kaisar, moodnya kaisar sama hobinya kaisar itu apa. Contohnya itu ya ketika zamannya Han Wenti. Zamannya Han Wenti itu adalah Si Han Wang Chao Zui zaman dinasti Han Barat ya. Itu zaman Han Wenti boleh dibilang itu adalah zaman masa keemasan dari dinasti Han. Nah, pada saat itu ada seorang yang namanya Jia Yi. Ada satu orang yang namanya Jia Yi. Jia Yi itu adalah seorang yang sangat pintar, yang punya ide yang sangat bagus untuk membangun dinasti Han waktu itu. Tapi karena kaisar tidak suka dia, sebenarnya kaisar sangat senang dengan bakat-bakatnya Jia Yi gitu loh. Tapi mood kaisar tidak baik. Kaisar merasa Jia Yi ini gua nggak suka dia walaupun dia pintar. Ya udah Jia Yi akhirnya dibuang ke Changsha gitu. Jadi Jia Yi juga tidak bisa menyalurkan bakatnya untuk menjadi seorang pejabat. Jadi ini ya 4 kondisi yang memungkinkan seorang menjadi seorang pejabat hebat. Yao kan shisi, harus lihat zamannya. Yao kan zhengju, harus lihat situasi politik. Yao kan renju, harus lihat pemimpinnya siapa, baik atau jahat atau lalim. Yao kan huangdi de xinqing, harus lihat moodnya kaisar gitu. Kaisar suka lu enggak? Kalau kaisar enggak suka ya kita juga gak punya kesempatan untuk jadi seorang pejabat. Jadi mungkin Cao Cao yang masih muda itu dia tidak mengerti 4 hal ini. Dia hanya berusaha yang melakukan yang terbaik dari dia. Tapi keempat situasi ini tidak memungkinkan Cao Cao untuk menjadi seorang pejabat. Terus Cao Cao 出世时候的情况. Ini kondisi Cao Cao ketika dia masuk ke masyarakat atau ketika dia mulai pertama kali menjabat. 出世的时候 ketika dia pertama kali menjadi pejabat的情况 bagaimana kondisi situasi politik zaman itu 做能成有4个条件呢 而曹操所处的那个时代不具备以上4个条件 jadi pada zaman Cao Cao ketika Cao Cao dia pertama kali keluar masyarakat 4 syarat yang di atas itu tidak ada Cao Cao 出世的时候还不能算是乱世 sebenarnya ketika Cao Cao dia pertama kali masuk ke dunia menjabat itu masih boleh dibilang belum masa dunia sangat kacau ya. Tapi 已经是乱世的前列 sudah masa kayak sehari sebelum masa-masa kacau, maksudnya sudah dekat dengan masa-masa dunia kacau gitu. Cao Cao 出世是汉灵帝的时候, jadi waktu zaman Cao Cao dia pertama kali menjabat itu masih zaman Han Ling Di ya. Nah, kita tahu Han Ling Di sama Han Huangdi. Han Huangdi sama Han Ling Di ya, ini ya. Han Ling Di, Han Huangdi ini adalah 2 kaisar sebelum Han Xiandi. 2 kaisar sebelum Han Xiandi. Pada zaman Han Ling Di sama Han Xiandi itu ya dikenal sebagai 政治黑暗腐败的代名词啊. Jadi kalau di dalam dunia politik itu Han Ling Di sama Han Huangdi itu dikenal sebagai sebagai kaisar yang sangat lalim, yang sangat parah. Jadi sampai muncul satu kata peribahasa Huan Ling Liang Cao. Huan Ling Liang Cao itu satu peribahasa. Huan Ling Liang Cao itu artinya Huan ini berasal dari kata
dari nama Kaisar Huangti ya. Ling ini berasal dari nama Lingti gitu. Huan Ling Liang Cao itu bisa diartikan zaman negara kacau. Jadi sampai muncul satu peribahasa yang diambil dari nama Han Lingti sama Han Huangti untuk menggambarkan masa negara kacau. Jadi bisa dibayangkan kan zamannya Han Lingti sama Han Huangti itu kayak gimana gitu. Han Ling Huan Cao itu ya itu peribahasa ya, menggambarkan negara kacau, raja lalin, kondisi masyarakat parah banget gitu, kelaparan, ribut di mana-mana gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira Cao Cao hidup di zaman kayak gitu. Nah, seperti di kita tahu seperti di Zhuge Liang punya Chu Si Biao juga menggambarkan Wei Chang Bu Tan Si Tong Hen Yi Huan Ling Di. Zhuge Liang di propaganda dia untuk apa? Keluar menyerang negara Wei gitu kan. Dia pernah pernah menulis satu kata ini. Wei Chang Bu Tan Si Tong Hen Yi Huan Ling Di. Jadi Zhuge Liang di dalam propagandanya dia juga bilang sangat sayang, sangat kesal, sangat benci dengan kondisi yang diciptakan oleh Han Lingti sama Han Huangti gitu, yang mengakibatkan negara dalam kacau gitu. Ya, jadi bisa bayangkan kondisi waktu itu kacau. Han Lingti sesemayang cederana. Jadi Han Lingti itu orang yang kayak gimana ya? Han Lingti itu sebenarnya orang yang Han Lingti de xingxu bu zai yi guo jia, er zai yi wen shui, er zai yi wen shui yi he jianzhu. Han Lingti itu dia punya hobinya itu, dia punya perhatian utamanya itu tidak dalam menstabilkan kondisi negara, tapi dia punya hobinya itu di dalam wen shui, dalam karya sastra. Konon katanya itu Han Lingti dia punya puisi-puisinya sangat bagus gitu. Lukisannya juga sangat bagus. Terus dia juga sangat hobi kau ciancu. Kau ciancu dia sangat hobi dalam ciancu bangunan. Jadi bangunan itu apa ya? Pokoknya desain-desain bangunan gitu. Jadi konon katanya tulisan dia, lukisannya sangat bagus. Terus dia arsitektur ya. Iya benar arsitektur. Thank you Ceci. Jadi dia sangat suka arsitektur. Jadi konon katanya di istana itu Han Lingti dia mendesain sendiri istananya kayak gimana. Terus dia bikin itu saluran air. Han Lingti di istananya dia desain saluran air. Jadi sepanjang hari dia hanya pikir gimana saluran air kayak gimana apa segala macam. Dia desain bagus-bagus tujuannya untuk katanya kalau nanti saya berhasil nanti saya bikin sejenis pump gitu, sejenis air pump untuk ibu kota Luoyang supaya semua masyarakat bisa dapat air pump gitu. Tapi lu harus tahu, lu seorang kaisar itu bukan tugas seorang kaisar. Tugas seorang kaisar itu adalah konsentrasi pada negara, bukan pada hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti kayak gitu, arsitektur kayak gitu harusnya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan, bukan seorang kaisar yang turun tangan langsung tuh hal-hal seperti gitu. Nah, dan Kaisar Han Lingti dia bercita-cita untuk bikin saluran air ya untuk di ibu kota Loyang, dan itu tentu butuh uang dong. Nah, untuk uangnya tuh dari mana? Sementara kondisi negara pada saat itu lagi kacau, baru pemberontakan Serbang Kuning kan, baru pemberontakan yang Huangjin itu ya, pemberontakan Serbang Kuning, terus negara kekeringan di mana-mana, gagal panen, semua lagi kelaparan. Dia sekarang karena untuk bikin kayak gitu dia butuh uang dong. Butuh uang tuh dapat uangnya dari mana? Dari naikkan pajak. Dan naikkan pajak dan mai kuan dan jual beli pejabat. Jadi Han Lingti 是卖官的，而且是明码实价、公开招标、公开买卖。Jadi zaman Han Lingti itu dia sebuah jabatan itu diperjualbelikan secara mingma sejak, secara terang-terangan gitu. Kongkai mai dijual secara terang-terangan. Jadi gini, bahkan yang parahnya gitu, misalnya lu jadi seorang pejabat kecil, terus dari kerajaan, dari istana merasa lu itu berbakat untuk jadi pejabat besar, dipromosikan. Nah, lu dipromosikan jadi pejabat yang lebih tinggi, lu juga harus bayar. Jadi ada satu kasus itu ada seorang namanya Sima Chu ya. Ada seorang namanya Sima Chu gitu. Dia adalah seorang pejabat kecil tapi yang berbakat. Nah, dia
direkomendasikan untuk menjadi Jilu Taisho, menjadi seorang pejabat. Taisho itu kayak pemimpin di sebuah daerah ya. Nah, ketika surat perintah dia datang untuk menjabat itu, langsung istana panggil orang, ulurkan tangan, mana ini bayarannya sekian-sekian. Jadi Sima Chu itu seorang pejabat bersih. Dia bilang, saya ini pejabat bersih, saya nggak punya uang. Bagaimana saya mau bayar kerajaan? Bagaimana saya mau bayar uang ke istana untuk jabatan ini? Saya nggak menjabat ini deh, saya tetap di jabatan saya semula, boleh nggak? Nggak bisa. Kerajaan istana sudah turunkan surat perintah, jadi kamu nggak bisa nolak jabatan ini. Jadi gimana dong? Kamu bayar setengah aja boleh deh, gitu. Ya. Jadi artinya akhirnya Sima Zi menerima jabatan itu, dan di tengah perjalanan menuju kota Jilu, Sima Zi dia bunuh diri untuk protes ke dinasti Han. Nah, sebelum Sima Zi dia meninggal, dia menulis sebuah tulisan untuk untuk protes kepada kerajaan tentang jual beli jabatan ini. Dia bilang jual beli jabatan ini benar-benar akan menyengsarakan rakyat, dan ini adalah cikal bakal dari kehancuran sebuah negara. Wang Guo de Xiangzheng, cikal bakal dari kehancuran sebuah negara. Huo Guo Yang Yin, itu menyengsarakan dan menyengsarakan rakyat gitu. Jadi, tapi apakah setelah Sima Zhi meninggal, kerajaan berubah? Tidak. Kebijaksanaan dari dinasti Han tidak berubah, malah semakin parah. Semakin terbuka untuk jual beli jabatan. Nah, jabatan dari kayak bapaknya Cao Cao itu, Cao Song itu yang apa? Tai Wei itu juga dibeli juga pakai uang. Jadi bisa bayangkan ya kondisi kayak gitu, dengan kondisi seperti kayak kondisi situasi politik seperti itu, kira-kira Cao Cao bisa nggak jadi seorang pejabat yang bersih, yang hebat? Itu tidak mungkin bisa gitu. Nah, jadi setelah Cao Cao, akhirnya Cao Cao mengundurkan diri, pulang ke kampung halaman, hidup santai selama berapa tahun gitu ya. Nah, terus tak lama setelah Cao Cao mengundurkan diri, pada tahun 189, Han Lingdi jiabeng, Han Lingdi meninggal. 留下两个儿子，14岁的刘辩和9岁的刘协。刘辩的母亲何皇后孤儿寡母，根本控制不了局面。Jadi tahun 189 Han Lingdi meninggal, meninggalkan dua orang anak, yaitu Liu Bian yang berumur 14 tahun dan Liu Xie yang berumur 9 tahun. Liu Bian itu adalah anak dari He Huangho. He Huangho itu permaisuri He. Permaisuri He itu adiknya itu adalah He Jin. He Jin itu adalah jenderal besar, jenderal paling besar ya. Itu kalau kita bilang itu jenderal bintang 4 zaman sekarang gitu. Tapi walaupun walaupun adanya He Jin itu jenderal besar, tapi He Jin itu terbunuh oleh Huang Guan Jituan, oleh kelompok Kasim. Jadi tinggallah itu He Huangho sendirian bersama anaknya. Tidak ada dukungan politik dari siapapun juga. Jadi He Huangho tidak bisa mengontrol situasi politik saat itu. Sementara Liu Bian yang diangkat menjadi kaisar itu umurnya masih 14 tahun. Jadi tidak bisa apa-apa, sehingga kekuasaan zaman itu jatuh diperebutkan oleh kelompok Shiren Jituan dan kelompok Huang Guan Jituan. Diperebutkan oleh Shiren Jituan itu adalah kelompok orang-orang Shiren itu boleh kita artikan sebagai kelompok orang-orang pejabat yang berpengaruh gitu. Kalau Huang Guan Jituan, Huang Guan itu adalah kelompok Kasim. Jadi antara kelompok Kasim dan kelompok pejabat-pejabat umum itu saling berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi sebenarnya waktu itu dari Shiren Jituan ya, dia pengen Liu Xie yang jadi kaisar. Dari Huang Guan Jituan itu mengangkat Liu Bian yang jadi kaisar. Nah, karena Shiren Jituan He Jin, waktu itu He Jin terbunuh oleh
pihak Qasim, jenderal besarnya ya, jenderal bintang 4-nya terbunuh oleh pihak Qasim. Akhirnya Liu Bian lah yang menjadi kaisar. Nah, persaingan antara Shiren Jituan dan Huang Quan Jituan dan kelompok Huang Quan ini mengakibatkan dua kelompok besar ini yang Bai Jushang sama-sama terluka parah, dalam arti ya sama-sama yang kata pepatah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi artinya sama-sama hancur-hancuran gitu. Nah, kondisi saat itu dimanfaatkan oleh Tung Zhuo. Tung Zhuo itu dari Sipei. Sipei itu berarti arah Sipei. Gimana timur selatan? Barat daya. Oke, dari Sipei Jin, dari barat daya Cina itu ada seorang warlord, ada seorang warlord yang bernama Xi Liang, ya benar, Xi Liang Sipei, betul ya, thank you ya, jadi dari Sipei, dari Xi Liang Jun ya, ini pasti sering nonton ya, makanya tahu Xi Liang Jun gitu. Sipei Xi Liang Jun itu dari barat daya, dari Tung Zhuo datang ke Luoyang dan menguasai situasi politik, mengambil kesempatan ketika Huang Quan Jituan dan Shiren Jituan dalam Liang Bai Jushang, Tung Zhuo masuk dan mengambil kesempatan untuk menguasai, merebut kekuasaan politik pada saat itu. Nah, pada saat Tung Zhuo datang ke Jinqing 以后呢，他做的事是什么呢？ Apa yang dilakukan oleh Tung Zhuo ketika dia datang masuk dan merebut kekuasaan di Luoyang? Nah, Fei Li Huangdi. Fei itu artinya membuang, menghancurkan, atau Li membangun. Jadi di sini maksudnya menggantikan kaisar yang lama dengan kaisar yang baru. Jadi Fei Li Huangdi menurunkan kaisar yang lama dan menaikkan kaisar yang baru. Jadi gimana ya, menurunkan dan menaikkan. Sesia ya Robin Suwanto, sesia. Oke, sorry bahasa Indonesia saya agak kacau ya. Thank you. Menaikkan dan menurunkan kaisar ya. Jadi menurunkan kaisar Liu Bian dan menaikkan Liu Xie sebagai kaisar. Terus Hui Luan Hou Gong itu artinya menodai para selir dan mantan selir kaisar gitu. Hui Luan Hou Gong menodai. Jadi Tung Zhuo dia melakukan 3 hal. Fei Li Huangdi menaikkan dan menurunkan kaisar, menggantikan kaisar dengan yang baru. Terus dia dengan semena-mena selir-selir dan istri kaisar yang sebelumnya suka-suka dia pakai. Ya, suka-suka dia tidurin gitu. Itu parah ya. Terus Tusa Paikuan menodai harem istana, selir dan tayang sisi ya. Oke. Terus Tusa Paikuan dan membunuh banyak ratusan pejabat gitu. Banyak pejabat di istana. Apa tujuan dari Tung Zhuo melakukan ini, itu nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Tapi kira-kira tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa dia sangat powerful, supaya orang-orang takut sama dia gitu. Kira-kira tujuannya itu di sana. Nanti itu akan dibahas di pembahasan kita yang berikutnya. Oke. Terus Tung Zhuo胡作非为的后果引起了公愤。Tung Zhuo yang perbuatan Tung Zhuo yang semena-mena ini menimbulkan kebencian umum dari semua orang gitu loh. 当时的情况， jadi kondisi waktu itu ya, 当时的情况，各州、各郡、各州牧、太守、刺史都已经有了自己的地盘和军队。Jadi kondisi saat itu tuh setiap provinsi, setiap kabupaten ataupun setiap residen itu pemimpinnya itu dia sudah punya pasukannya, tentaranya sendiri, sudah punya pasukannya sendiri gitu loh. Jadi setiap provinsi, setiap kabupaten maupun residen kecil aja gitu punya pasukan, punya sistem pemerintahan sendiri. Jadi sudah tidak mendengar dari pemerintah pusat lagi gitu. Sehingga ketika Tung Zhuo dia menguasai pemerintah pusat, banyak dari yang pemerintah daerah itu yang dia merasa gue sendiri juga powerful. Atas dasar apa sih Tung Zhuo bisa dari Sipei itu, Xi Liangjun dari Sipei itu
dari daerah yang agak pedalaman ya, kalau kita bilang Sipe itu di Cina bagian barat daya itu bagian yang agak terpencil gitu. Nah, banyak pejabat-pejabat di daerah yang punya pasukan itu dia merasa iri, dia merasa atas dasar apa sih Tung Chuo dia bisa dari daerah terpencil gitu bisa menguasai istana, bisa menguasai pemerintah pusat, gue juga bisa. Akhirnya mereka itu membentuk Kuantung China, itu nanti akan kita bahas, dia membentuk aliansi Kuantung untuk menyerang Tung Chuo gitu ya. Nah, 各军的领导宣布成立义军讨伐董卓. Jadi semuanya itu memberikan statement pernyataan untuk melawan Tung Chuo, bergabung ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dalam konteks kayak gini sebenarnya pada tahun 189 ketika Tung Chuo masuk ke ibu kota Luoyang, Donghan Wang Chao 虽然在名义上还没有灭亡，但事实上已经灭亡. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tahun 189 Masehi ketika Tung Chuo masuk ke ibu kota Luoyang, walaupun dalam secara nama ya Donghan Wang Chao dinasti Han Timur itu belum jatuh, belum habis, tapi sebenarnya secara realitanya itu Donghan Wang Chao itu sudah tidak ada kekuasaan politik sama sekali. Jadi walaupun namanya belum runtuh, tapi sebenarnya sudah tidak ada lagi gitu. Ya, 天下从此大乱. Jadi sejak itu dunia kacau, 乱世英雄起四方. Semua 乱世英雄, kita kemarin udah bahas 乱世英雄, para pahlawan atau orang-orang berpengaruh di zaman dunia kacau itu di seluruh Cina itu masing-masing berdiri, masing-masing mempertahankan daerah kekuasaannya sendiri. 各地方的州牧太守刺史开始了地方割据诸侯兼并. Jadi setiap masing-masing pemimpin daerah itu mulai berperang sendiri untuk memperluas kekuasaannya masing-masing. Jadi sudah tidak mendengar pemerintah pusat lagi. Jadi misalnya provinsi A, provinsi B itu saling caplok wilayah gitu. Sudah tidak dengan pemerintah pusat lagi gitu loh. Ya. Ya, era warlord. Ya benar, itu sudah masuk era warlord ya. Jadi masing-masing warlord itu sudah memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin daerahnya gitu ya. 在这样的情况，曹操是不能做能臣的，因为他遇到的是乱世。Jadi bisa kita tahu ya kondisi seperti kayak gini, bagaimana seorang Cao Cao bisa menjadi seorang nengchen, menjadi seorang pejabat yang hebat. Itu sama sekali nggak mungkin karena kondisinya ya tidak memungkinkan gitu loh ya. Oke. Terus jadi sebenarnya pada kondisi seperti ini 乱世的有3种选择. Pada kondisi 乱世 seperti ini ada 3 pilihan yang bisa diambil oleh seseorang, yaitu 成为乱世英雄或者乱世枭雄 也乱世奸雄. Jadi ada 3 pilihan untuk menjadi 3 pilihan yang bisa diambil seseorang yang berbakat yang hidup di zaman ini, yaitu menjadi seorang 乱世英雄, menjadi seorang pahlawan bagi negaranya gitu. Tapi kondisi ini sangat sulit sekali. Ya, butuh tekad yang sangat besar untuk menjadi seorang pahlawan menyelamatkan negara ya, dan butuh dukungan yang sangat besar. Tapi Cao Cao waktu itu tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Jadi sangat susah untuk menjadi seorang英雄gitu. Terus pilihan yang kedua yaitu 乱世枭雄. 乱世枭雄itu menjadi seorang yang berpengaruh dan semena-mena sesuka-suka dia di saat dunia kacau. Contohnya itu adalah Yuan Shu, Yuan Shao, Dong Zhuo, itu adalah 乱世枭雄gitu. Jadi banyak 枭雄dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh di daerahnya, tapi sudah tidak peduli lagi dengan pemerintahan pusat gitu. Jadi suka-suka dia aja. Terus 乱世奸雄 menjadi, ini kita sudah bahas 奸雄 kemarin, seorang yang punya pengaruh besar tapi dengan segala kelicikannya, tapi dia tetap terlihat bagus gitu ya. Oke, ini pilihan Cao Cao. Jadi bagaimana pilihan Cao Cao menjadi seorang 乱世奸雄呢? Kita lanjut ya. Oke, Cao Cao 的选择 bagaimana, apa pilihan Cao Cao di kondisi kayak gitu? Cao Cao 再次被朝廷召回来
灵帝已经驾崩，朝局大乱，董卓入京把持了朝政. Jadi ketika Cao Cao dipanggil oleh istana untuk kembali menjabat. Jadi sebenarnya bukan istana yang memanggil, tapi waktu itu adalah Dong Zhuo yang memanggil Cao Cao untuk kembali menjabat itu. Waktu itu kan Han Mingti sudah meninggal, jadi kondisi negara lagi kacau, terus Dong Zhuo sudah menguasai politik, situasi politik. Dong Zhuo, walaupun Dong Zhuo itu adalah seorang yang barbar, yang seorang yang kasar sekali, tapi Dong Zhuo yang mingpai ke道理. Dong Zhuo juga ngerti satu hal gitu. Dia Dong Zhuo sangat ngerti 自己带来的西北军是一群土匪. Dong Zhuo dia ngerti bahwa kelompok tentara yang dia bawa dari barat daya Cina itu, dari Xiliang Jun itu adalah sekelompok土匪, sekelompok penjahat, sekelompok perampok gitu. Ya, 要得天下. Ini salah, sorry. 要得天下还得依靠东汉王朝原来的官员和将领. Jadi kalau dia juga ngerti bahwa kelompok yang dibawa itu adalah kelompok preman, kelompok penjahat gitu. Kalau dia ingin menguasai dunia, menguasai China daratan, menguasai Cina waktu itu, dia masih harus bergantung pada pejabat-pejabat dari Tonghan Wangchao yang ada sama jenderal-jenderal yang ada, karena mereka itu punya pengaruh di masyarakat dan punya pengaruh besar di kalangan itu untuk membangun negara itu. Jadi Dong Zhuo juga ngerti itu. Makanya Dong Zhuo juga mencari, 所以 Dong Zhuo 也是拉拢人才. Dong Zhuo juga mencari orang-orang berbakat untuk bergabung dengan dia. Salah satunya adalah Liu Pu. Liu Pu itu kan sebenarnya bukan orangnya Dong Zhuo gitu, tapi direkrut oleh Dong Zhuo, termasuk Cao Cao adalah salah satunya. Cao Cao kan waktu itu dia sudah resign ya. Nah, dipanggil oleh Dong Zhuo balik lagi karena Dong Zhuo juga dapat rekomendasi bahwa Cao Cao itu adalah orang yang berbakat. Jadi oleh Dong Zhuo, Cao Cao 被任命为校记校尉ya. Jadi menjadi seorang pejabat di istana lah. Ini saya kurang jelas jabatannya apa, tapi kira-kira jabatan di istana gitu ya. 这时候曹操的政治远见、政治敏锐和政治眼光就表现出来了。曹操一眼就看穿了，追随董卓的结果只能是祸国殃民和自取灭亡. Jadi pada saat waktu Cao Cao dipanggil kembali ke istana, Cao Cao tidak butuh waktu lama di istana. Dia langsung melihat kondisi apa yang dilakukan oleh Dong Zhuo gitu loh. Jadi Dong Zhuo konon dia punya, tadi yang kita bahas itu ya, dia punya hobinya itu apa? 秽乱后宫, meniruri harem-harem istana, tusa baikwan gitu ya. Jadi konon kata Dong Zhuo waktu itu benar-benar parah. Jadi dia suka bikin pesta. Terus panggil harem-harem istana, selir-selirnya kaisar terdahulu, dirangkul depan pejabat semua orang gitu. Terus suka-suka dia pegang satu pejabat gitu kan, pejabat yang gak dia suka, terus dipukul sampai mati. Terus dipukul sampai mati, dicongkel matanya, terus darahnya disuruh pejabat lain orang untuk minum gitu. Terus potong tangan, potong kaki, congkel mata depan semua orang gitu. Jadi Dong Zhuo waktu itu benar-benar kejamnya kayak gitu, sehingga tidak mendapat dukung. Sebenarnya tujuan dari Dong Zhuo itu untuk menunjukkan power dia, tapi karena caranya kayak gitu, sehingga Dong Zhuo tidak mendapatkan dukungan dari orang lain gitu loh. Nah, Cao Cao yang dipanggil kembali ke istana, dia melihat kondisi kayak gitu. Cao Cao yang melihat kondisi kayak gitu, Cao Cao dengan sangat cerdas, dia tahu. Dia kemampuan politiknya sudah jauh ke depan ya. Dia sudah tahu bahwa ini Dong Zhuo nggak mungkin bertahan lama, pasti mendapatkan lawan dari banyak orang gitu ya. Nah, jadi sehingga akhirnya Cao Cao dia tahu kalau dia 追随 Cao Cao 一眨眼就看穿了追随董卓的结果只能是祸国殃民和自取灭亡。
Kalau dia ikut Dong Zhuo terus, hasilnya hanyalah membuat rakyat menderita dan zhiqi mewang, hanya menghancurkan dirinya sendiri. Makanya sejak itu Cao Cao dia langsung kabur dari istana. Jadi ini tentu berbeda dengan cerita kalau kita di Sang Kuo Yan Li. Di Sang Kuo Yan Li karya Luo Kanzong, Cao Cao dia lari ke istana tuh, lari dari ibu kota Luoyang karena dia ingin karena oleh Wang Yin dikasih satu pisau untuk membunuh Dong Zhuo ya. Nah, cerita itu tidak pernah ada di San Guo Zhi, tidak ada di dalam catatan sejarah resmi. Itu hanya karya novel dari Luo Kanzong aja untuk membumbui supaya novelnya menarik. Jadi Cao Cao dia lari dari istana karena melihat perilaku Dong Zhuo kayak gitu, bukan karena dia mau bunuh Dong Zhuo lalu gagal gitu ya. Oke. Nah, ketika setelah dia lari, Cao Cao dia sampai ke Chenliu Xian, sampai ke Kabupaten Chenliu. Setelah Cao Cao keluar dari Jingcheng ya, keluar dari ibu kota, dia sampai ke Kabupaten Chenliu. Di sana dia bertemu dengan satu orang yang namanya Wei Zi. Nah, Wei Zi ini adalah seorang konglomerat di Kabupaten Chenliu. Oleh Wei Zi, jadi zaman itu ini mungkin yang sangat jarang diperhatikan oleh orang ya. Jadi zaman itu adalah hal yang sangat umum untuk seorang yang kaya atau konglomerat untuk mendukung seorang warlord dengan uang-uang supaya orang itu bisa mendapat ekonomi yang cukup untuk caoping maima. Caoping maima apa gimana bahasa Indonesianya, ada yang tahu? Caoping maima. Ada yang tahu nggak caoping maima? Bisa dibantu? Sorry. Cao Cao dia mendapatkan bantuan dana dari Wei Zi Zanzhu ya, Wei Zi de Zanzhu untuk caoping maima. Jadi setelah mendapat bantuan dana yang sangat besar dari Wei Zi, Cao Cao dia mulai bisa gaji tentara lah gitu. Caoping maima itu boleh dibilang artinya dia bisa beli tentara, bisa beli kuda gitu. Jadi bisa membentuk pasukannya sendiri gitu ya. Bahasa Indonesia apa ya? Sumber daya tentara dan kuda ya. Ya, dia bisa punya uang untuk membeli itu sumber daya tentara dan sumber kuda. Thank you ya, Robin. Nah, peristiwa seperti Wei Zi membantu Cao Cao ini ya, itu hal yang sangat umum di zaman Samkok, di zaman itu ya. Termasuk Liu Bei itu juga mendapat bantuan dari termasuk Liu Bei itu juga mendapat bantuan dari dari konglomerat setempat juga. Cuma mungkin konglomeratnya tidak sekaya Cao Cao gitu. Oke, tidak sekaya Wei Zi gitu ya. Jadi tidak gimana. Juga banyak warlord lain juga mendapat dukungan dana dari konglomerat kayak gitu. Nah, konglomerat seperti ini mereka tuh tujuannya untuk membantu warlord itu dengan dari segi dana itu tujuannya ya tujuan bisnis. Ya, sampai seperti hari ini pun kayaknya di situasi politik kita kayaknya nggak lepas kayak gini ya. Biasanya pengusaha besar itu tetap membantu dana ketika kampanye itu adalah hal umum ya. Tujuannya kalau si A tokoh yang didukung menang kan dia dapat keuntungan politik, mungkin bisnisnya dipermudah atau kayak gimana. Itu sudah hal-hal seperti kayak gini sudah ribuan tahun dari zaman Samko sudah ada, bahkan sampai kita di Indonesia saat ini pun mungkin hal-hal yang umum ya. Oke, setelah Cao Cao 招兵买马之后呢，他所唱义军，Cao Cao dia menggambarkan 所唱义军, Cao Cao dia 义兵ya, Cao Cao dia langsung ini jadi pertama kali yang menggambarkan untuk berkumpul Guantong Lianjun ya, atau Guantong Jun atau Cao Cao ketika kekuatan dapat dana cukup, dapat sumber tentara dan sumber kuda yang cukup, pasukan yang cukup, dia langsung mengobarkan untuk melawan Dong Zhuo. Jadi dia kirim surat ke banyak orang gitu. Nah, ke banyak warlord di daerah lain untuk bersatu melawan Dong Zhuo. Jadi itu pertama kali secara catatan sejarah itu pertama kali digambarkan oleh Cao Cao. Nah, pada tahun 190 terbentuklah Guantong Jun ya. Guantong Lianjun. Jadi pada tahun 190 Masehi terbentuklah Guantong Lianjun yang terdiri dari Yuan Shu, Han Fu, Kong Zhou, Liu Dai, Wang Huang, Yuan Shao, Zhang Miao,
巧妙园艺包先Cao Cao sendiri yang pertama kali memprakarsai Guantong Lianjun ini, tapi dia tidak masuk warlord karena Cao Cao pasukannya masih kecil. Jadi tidak seperti di Sangguo Yanli. Kalau teman-teman nonton film Sangguo Yanli kan ada katanya 18诸侯gitu ya, ada 18, itu tidak. Ini versi sejarahnya ada yang bilang cuma 10, ada yang bilang 12, tapi yang secara umum diakui itu ada 10. Jadi 10 ini 10 kelompok warlord bersatu, di dalamnya termasuk Cao Cao, tapi Cao Cao tidak termasuk warlord ya. Nah, karena dia Cao Cao pasukannya masih kecil. Jadi 10 warlord ini bergabung untuk melawan Yuan Shao. Itu diperakarsai oleh Cao Cao dari Cao Cao. Nah, jadi bagaimana beda ya. Juga di sini tidak seperti di kisah cerita Sangguo Yanli. Kalau di Sangguo Yanli kan kita tahu kan Cao Cao termasuk salah satu warlord. Juga Liu Bei dengan Liu Guanzhang. Liu Guanzhang itu Liu Bei, Guan Yu sama Zhang Fei itu datang bergabung bertiga menjadi warlord yang ke-19. Itu kisah-kisah seperti itu tidak ada di catatan resmi. Termasuk ketika Guantong Lianjun melawan Yuan Shu, Liu Guanzhang 3 orang, Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei 3 orang melawan siapa? Melawan Li Bu. Kejadian-kejadian seperti itu juga tidak ada tercatat di dalam catatan sejarah resmi. Termasuk Guan Yu, Wenjiu, Zhan Huaxiong itu. Jadi termasuk cerita tentang Guan Yu, dia Wenjiu, Zhan Huaxiong. Wenjiu, Zhan Huaxiong, ada yang tahu ya bahasa Indonesia apa? Guan Yu dengan arak yang masih hangat pergi membunuh Huaxiong gitu kan. Cerita seperti itu tidak ada. Jadi tokoh Huaxiong itu benaran ada, tapi Huaxiong itu terbunuh oleh, kalau di catatan sejarah resminya itu terbunuh oleh Sun Ce, terbunuh oleh Sun Ce ya. Iya, membunuh Huaxiong selagi arak masih hangat ya. Nah, cerita seperti Guan Yu membunuh Huaxiong selagi arak masih hangat itu tidak ada, karena Huaxiong berdasarkan catatan resminya itu dibunuh oleh Sun Ce. Jadi Guantong Lianjun terbentuk, Sun Ce itu berada di bawahnya Yuan Shu ya. Yuan Shu, di bawahnya Yuan Shu itu bersama Cao Cao. Waktu itu dia pergi ke Luoyang untuk melawan Dong Zhuo, sementara yang lainnya pesta-pesta. Oke. Jadi bagaimana kelanjutan dari Guantong Lianjun, kayak gimana perlawan dari Guantong Lianjun melawan Dong Zhuo, terus selanjutnya kayak gimana, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi malam ini kita sampai di sini, dan CC untuk teman tadi siapa, Robin sama teman-teman yang lain yang sudah membantu bahasa Indonesia saya ya. Thank you CC. Oke, jadi malam ini kita sampai di sini. Minggu pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana pertempuran dari Guantong Lianjun melawan Dong Zhuo dan langkah Cao Cao berikutnya. Oke, CC. Malam ini sampai di sini. CC Tasya. Oke, terima kasih. Oke, CC. Sampai ketemu minggu depan. CC 老师。谢谢。谢谢老师。谢谢老师。